Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di dalam firman Tuhan. Dan topik hari ini kita akan berbicara tentang pemurnian, ya, purification. Saudara, ketika seorang pandai emas atau orang yang senang membuat perhiasan dari emas sedang mengolah biji-biji emas dari tambang atau dari sungai yang dikumpulkan oleh penambang-penambang itu, lalu biji-biji emas tersebut yang masih tercampur dengan tanah, dengan pasir, dengan kotoran lainnya, itu dipanasin sampai mencapai titik leleh emas. Ya, emas itu dibuat mencair dengan pemanasan, dengan api. Nah, ketika emas itu mulai mencair, maka terjadi pemisahan antara emas yang murni dengan kotoran-kotoran yang dibawanya pada waktu penambangan tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa kaitannya dengan apa yang kita akan bahas dalam pertemuan pada hari ini, ya? Lalu apa kaitannya dengan apa yang akan kita bahas dalam pemurnian yang akan kita bahas pada hari ini, Saudara? Tidak heran Tuhan itu menggunakan proses pemurnian ini untuk menggambarkan proses pemurnian jiwa manusia, jiwa kita. Masing-masing kita itu akan melalui suatu proses pemurnian. Kita semua harus menyadari bahwa di dalam diri kita ada naluri dosa yang mencemari jiwa kita dan mendorong kita menjauh dari kehendak Allah, yang mendorong kita untuk selalu memberontak kepada Allah. Saudara, ingat kejadian ketika Yudas Iskariot itu mengkhianati Tuhan. Rasul Yohanes menuliskan di dalam Yohanes pasal yang ke-13 bahwa awal mulanya Yudas itu menerima bisikan dari iblis. Kemudian di ayat yang ke-23, maka kemudian Yudas itu dikatakan di situ kerasukan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada banyak orang tanpa menyadari bahwa dirinya itu kerasukan. Kerasukan bukan berarti seperti kayak orang yang gila yang gulung-gulung di tanah, marah-marah, teriak-teriak begitu ya. Tetapi dalam pikiran, dalam perasaan, ada banyak orang tanpa sadar itu mereka sudah kerasukan. Yudas tidak memanifestasikan perbuatan-perbuatan atau perilaku yang aneh-aneh. Dia berbicara, dia berperilaku seperti orang-orang yang normal, ya, sanggup berpikir dengan jernih, tetapi pikirannya, perasaannya itu sudah dikendalikan oleh iblis. Nah, begitu banyak orang yang tidak sadar, kelihatannya normal secara manusia, tetapi dia sebetulnya sudah dikendalikan oleh roh jahat sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, seperti memfitnah orang. Ada orang yang sulit untuk berhenti dari kebiasaan yang buruk seperti berjudi, mabuk, berzina. Ada orang yang sulit sekali lepas dari kebiasaan untuk berbohong, berdusta, ya, menipu orang, meliciki orang. Oleh sebab itu, pada hari ini, mari saya ajak Anda semuanya menelusuri jejak jemaat Laodikia yang terletak di Asia Kecil atau yang sekarang itu disebut Turki, ya, melalui Wahyu pasal yang ketiga. Saya bacakan. Dan kepada malaikat jemaat di Laodikia tuliskanlah, inilah perkataan Sang Amin, saksi yang setia dan benar, awal dari segala ciptaan Allah. Kata awal di sini atau permulaan atau the beginning kalau dalam bahasa Inggris itu berasal dari kata arche. Di sini biasa ditafsirkan menjadi asal, sumber, atau pemula atau yang memulai, tetapi juga memiliki pengertian seperti pemerintah atau penyebab. Teks bahasa Inggris juga menggunakan istilah yang beragam. Ada yang menggunakan the beginning, ada yang menggunakan ruler atau originator. Satu hal yang jelas, jika digunakan kata awal, ayat ini bukan menunjukkan bahwa Yesus adalah termasuk dalam ciptaan yang lebih rendah daripada Allah Bapa. Malah sebaliknya, Yesus adalah role model yang dikehendaki oleh Bapa untuk diteladani oleh kita semuanya, oleh manusia. Tidak ada role model yang lain yang setara dengan Tuhan Yesus. Tidak ada role model yang lainnya yang ditampilkan oleh Bapa Surgawi yang dikehendaki oleh Bapa untuk diteladani, untuk diikuti. Ya. Kemudian saya bacakan ayat yang ke-15. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu bahwa kamu tidak dingin ataupun panas. Alangkah baiknya jika kamu dingin atau panas. Jadi karena kamu hangat, tidak panas atau dingin, aku akan memuntahkanmu dari mulutku. Karena kamu berkata, aku kaya, berkelimpahan, dan tidak kekurangan apa-apa, dan tidak tahu bahwa sesungguhnya kamu sengsara, malang, miskin, buta, dan telanjang. Aku menasihatimu untuk membeli daripadaku emas yang dimurnikan dengan api supaya kamu menjadi kaya,
dan pakaian-pakaian putih supaya kamu dapat memakainya, sehingga rasa malu karena ketelanjanganmu tidak akan terlihat, dan mengoles salep pada matamu supaya kamu dapat melihat. Saya ulangi sekali lagi satu frase yang saya sangat suka sekali, yaitu aku menasihatimu untuk membeli daripadaku emas yang dimurnikan dengan api supaya kamu menjadi kaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan menasihati supaya kita membeli emas dari Tuhan. Ya, membeli emas dalam tanda kutip. Saudara, kata membeli berasal dari kata agorasai. Agorasai juga memiliki arti to redeem, artinya menyelamatkan dari dosa, melepaskan dari perbudakan, dan menebus dari sesuatu yang mengikat mereka. Jadi, jika Anda cermati dengan sungguh-sungguh tawaran Tuhan, saya katakan tawaran ini ya, karena tidak memaksa tetapi sebuah pilihan yang Anda dan saya harus pilih. Maka tawaran Allah ini mengandung makna ada yang kita harus tukar kepada Tuhan untuk mendapatkan dalam tanda kutip emas tulen yang telah dimurnikan. Terus yang kedua, ada yang harus kita lepaskan, yakni harta lama, ya harta lama dalam tanda kutip kita, sebagai ganti emas murni tersebut. Kalau zaman sekarang pembelian dilakukan dengan mata uang, dengan uang yang kita simpan, ya kita save gitu ya. Maka dalam hal ini Anda harus menguras tabungan atau deposito lama Anda untuk dapat membeli barang yang berharga tersebut. Maka kita harus mencermati kata tabungan atau deposito, apa yang selama ini kita masing-masing genggam, apa yang selama ini diendapkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, yang membentuk premis, yang membentuk pola berpikir kita. Saudara, deposito berasal dari kata deposit, artinya endapan atau timbunan. Contoh, di muara sungai itu biasanya terbentuk dataran baru atau delta, ya, membentuk satu dataran di tengah-tengah sungai gitu. Nah, dataran tersebut adalah hasil dari endapan yang dikirim dari hulu selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Bertahun-tahun kita hidup mengalami berbagai peristiwa, berbagai kejadian. Kita menerima asupan-asupan ajaran ataupun masukan-masukan yang berupa doktrin atau teladan dari orang-orang di sekitar kita. Dan ketika kita belum mengerti kebenaran atau firman Allah yang sesungguhnya, kita telan aja semua peristiwa atau semua ajaran yang kita asup tadi, yang kita serap tadi, dan kita simpan dalam memori otak kita. Dan kemudian kita menarik kesimpulan yang salah, menarik pengertian yang salah, mengambil keputusan yang salah, menyerap apa yang dicontohkan, sesuatu yang keliru bahkan oleh orang tua, oleh teman, oleh guru, atau oleh masyarakat sekitar kita. Dengan pengalaman-pengalaman tersebut membentuk karakter, membentuk kebiasaan, membentuk cita rasa, dan pola berpikir yang keliru. Artinya yang tidak sesuai atau yang tidak pas dengan kehendak Allah, yang tidak memenuhi sasarannya Tuhan. Nah, saudara, sebagai contoh adalah Karl Marx, ya, seorang filsuf dari Jerman keturunan Yahudi pada abad yang ke-19, ya, melihat betapa tidak adilnya kaum monarki atau kaum bangsawan, kaum yang kaya di zamannya pada waktu itu. Lalu kaum agama itu memanfaatkan orang-orang kaya, para bangsawan, untuk mensejahterakan diri mereka tanpa memperdulikan orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, orang-orang kecil. Sehingga Karl Marx mengalami kepahitan. Karena dia seorang yang cerdas, seorang pemikir, seorang filsuf, ia melahirkan manifesto komunisme dengan slogan agama adalah candu masyarakat yang tidak cocok dengan zaman revolusinya. Karl Marx menganggap tradisi feodal membutakan rakyat dengan membuat rakyat tunduk kepada para penguasa, para bangsawan, kaum kaya. Dan malangnya para penguasa memanfaatkan agama untuk kepentingan politik, untuk kerakusan mereka. Tampaknya paham sosialis komunis ini sangat idealis, sehingga banyak orang berusaha menerapkannya di negaranya, sehingga terjadi pergolakan politik, pemberontakan, sampai pertumpahan darah, ya, di mana-mana, di segala benua, ya. Nah, waktu membuktikan bahwa ideologi komunis pun tidak cukup berhasil, karena semua orang merasa punya hak yang sama. Lantas ideologi ini menciptakan para pemalas yang tidak suka bekerja keras. Beberapa negara komunis seperti Uni Soviet akhirnya bangkrut dan bubar.
di negara Cina itu sendiri bahwa prinsip komunisme hanya diterapkan secara politis, tapi secara ekonomi orang sudah kembali kepada pasar yang bebas, kepada kapitalisme. Ya. Komunisme akhirnya melahirkan pemimpin-pemimpin yang kejam karena mereka tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal hukum Tuhan, tidak mengenal belas kasihan, ya, tidak mengenal kebenaran Tuhan, dan mereka sebetulnya juga tidak berbeda dengan sistem monarki kuno yang memerintah secara absolut dengan tangan besi, dengan kejam. Mereka menindas rakyat demi kesejahteraan sang raja atau sang pemimpin dan kroni-kroni lingkaran dalamnya. Masalahnya sih sebetulnya sederhana. Apapun ideologinya, karena hati manusia sudah tercemar dosa, maka manusia selalu ingin kembali kepada muntahan dan kubangan yang lama. Ini mesti saudara sadari bahwa di dalam diri kita masing-masing itu ada monster-monster yang bisa membuat kita itu menjadi monster, minimum membuat orang lain tersesat. Ya. Dosa itu mengkerak di hati banyak orang, membuat orang sulit menerima kebenaran atau sulit untuk berjalan dalam kehidupan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Sulit untuk menerima fakta bahwa Tuhan menghendaki perubahan dalam diri manusia, dalam diri kita, supaya hidup menuruti firman Tuhan dan hidup seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus ketika masih menjelma jadi manusia. Orang-orang dunia menolak Yesus sebagai Tuhan mereka dengan berdalih, ya, dengan macam-macam dalih. Ada yang berkata dia kan cuma manusia, kok dijadikan Tuhan? Ada yang berkata kepada kami, itu yang ditulis itu kan tulisan manusia. Apa sudah ada buktinya? Apa kamu sudah melihat sendiri, gitu ya? Saya bisa memahami mengapa banyak orang melecehkan Tuhan Yesus. Bahkan di masanya beliau disejajarkan dengan penjahat sehingga dihukum mati dengan cara hukuman yang hanya layak untuk para penjahat kelas berat. Orang-orang dunia menolak Tuhan hanya karena latar belakang beliau yang dikenal sebagai anak tukang kayu, dan ajaran beliau yang disalah mengerti karena tidak berkompromi dengan kemunafikan. Jadi wajar jika dewasa ini hamba-hamba Tuhan yang tidak berkhotbah sesuai dengan selera kuping orang banyak itu disalah mengerti orang, ya, kemudian dihakimi atau ditolak oleh orang yang hanya karena mereka melihat kami ini, terutama saya dan keluarga saya, memiliki kelemahan-kelemahan atau cacat atau masa lalu yang tidak pas dengan hati mereka, lalu dijadikan sebagai dasar untuk menghakimi dan menolak kebenaran firman Tuhan yang kami bagikan dan visi Tuhan yang kami bawa. Saya punya teman pelayanan yang suka digosipin dan dijelek-jelekkan oleh mantan jemaatnya, yang jemaatnya itu pergi dari gerejanya dan mulai berbicara yang tidak baik. Dan ini kebiasaan banyak orang Kristen yang suka mengumbar kata-kata fitnah ataupun gosip-gosip walaupun mungkin ada faktanya, tetapi mereka dengan kebencian, dengan kemarahan. Saya pikir itu ujian sebagai hamba Tuhan, ya. Orang-orang yang menyebar racun karena kebencian atau dendam atau ketidaksukaan atau prasangka akan berhadapan sendiri dengan Tuhan. Tuhan tetap menerima Petrus walaupun ia punya aib sebagai pengkhianat atau penyangkal Tuhan. Ya, Tuhan menerima Maria Magdalena walaupun orang-orang sejamannya mencibir dia sebagai mantan pelacur. Tuhan menerima Paulus walau punya sejarah yang kelam, seorang yang sadis penganiaya orang Kristen. Saya suka pernyataan Paulus di Filipi pasal 3 ayat 13, ya. Saudara-saudara, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Maksudnya sudah memiliki kehidupan yang tidak bercela. Akan tetapi satu hal yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saya punya segudang kesalahan dan kegagalan di masa muda saya. Istri saya punya kesalahan dan mengambil tindakan yang keliru, ya. Anak-anak saya bukan anak-anak yang sempurna dengan banyak kekurangan dan mereka masih harus berjuang menemukan karakter Kristus untuk kehidupan mereka. Jika orang-orang mengkorek-korek kesalahan kami, ya, untuk menjatuhkan kami atau mencari alasan menolak ajaran kami, tentu mereka akan dengan mudah menemukan dan menyebarluaskan segala kesalahan yang pernah kami lakukan pada masa lalu. Ada seorang yang dulu aktif dalam pelayanan saya, membantu saya dalam berbagai kesempatan pelayanan pelepasan, yang ia sebetulnya punya talenta yang bagus sih, ya. Tetapi ketika ia merantau, awalnya masih sering berkomunikasi dengan saya, tetapi ia tidak waspada.
iblis menjatuhkan dia, iblis menguasai dan merasuki dia. Dia kemudian menjadi pemabuk, lalu ia memperkosa anak tirinya dan menganiaya istrinya sampai gegar otak karena dibentur-benturin di dinding. Kehidupannya menjadi kacau dan orang-orang tahu bahwa dia pernah menjadi murid saya. Ya, pernah melayani bersama dengan saya. Lalu berita kekacauan itu menyebar luas dan ada seorang pendeta besar yang menghakimi saya bahwa ajaran saya sesat. Buktinya ini orang ngaco sekali ya. Ajaran saya ini tidak alkitabiah. Nah, saudara, saya cukup diam saja, tidak membela diri, ya biarkan Tuhan nanti yang menjadi hakimnya. Pendeta itu mengklaim bahwa murid yang jadi kacau itu adalah hasil ajaran saya. Ya saudara, tadi saya katakan walaupun diajarin kayak apa tentang kehidupan yang kudus, tentang kebenaran, tetapi kalau orang itu tidak berhasil mematahkan atau mengalahkan kedagingannya, dia akan kembali menjadi monster. Itulah yang sering saya sampaikan bahwa banyak orang yang pernah saya muridkan tetapi tidak pernah mencapai pengertian yang benar, pengertian yang dikehendaki oleh Bapa. Lalu mereka membangkitkan monster-monster lama. Ada yang benar-benar jadi monster seperti yang saya ceritakan di atas. Ada juga yang pandai menyembunyikan kejahatan hatinya dan kemunafikannya. Ada yang menjadi pemfitnah, suka menghakimi orang lain tanpa mau melihat siapa dirinya sendiri, tanpa mau mengkoreksi dirinya sendiri. Seperti kata firman Tuhan, "Balau di matamu kamu tidak melihat, tetapi selumbar di seberang lautan kamu lihat." Nah, orang-orang ini menjadi batu sandungan. Dari pengajaran Tuhan ternyata tidak penting masa lalu seseorang, tetapi apa buahnya sekarang, apa perannya untuk kerajaan Allah, itu yang paling penting dan paling berharga di mata Allah. Kita harus belajar dari Tuhan, dari perumpamaan raja yang membuat pesta di Matius pasal 22. Tidak penting Anda jadi Kristen atau tidak, Anda yang mau menerima undangan Allah, Anda yang mau memakai dalam tanda kutip pakaian pesta, yang saya terjemahkan sebagai hidup yang kudus, hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup di dalam pikiran Allah. Itulah yang membuat Anda berharga di mata Tuhan dan diterima Allah. Saya belajar dari perumpamaan bahasa Inggris, "Do not judge the book by its cover." Artinya, jangan menghakimi atau menilai buruk sebuah buku dengan hanya melihat sampulnya. Bisa saja sampulnya tidak menarik atau kumal, tetapi isinya sebetulnya ilmu yang sangat berharga. Ada orang-orang berasal dari latar belakang yang rusak-rusakan, tetapi bagaimanapun mereka dipilih dan dipakai oleh Tuhan untuk tujuan yang mulia, dan mereka menjadi alat Tuhan yang efektif. Yang paling penting adalah masing-masing kita dapat menjaga hati kita seturut kehendak Allah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, apa artinya kita bisa ngomong bagus dan bisa menarik perhatian orang lain, menjadi pendeta yang berkhotbah dan diikuti banyak orang, dikagumi banyak orang? Apa artinya kita memiliki suara terus kemudian kita menjadi WL, memimpin di depan dengan lenggak-lenggok yang menarik perhatian dan orang mengagumi, "Oh, suaramu suara emas," begitu ya. Orang mengagumi engkau dan mengakui engkau sebagai WL yang bagus, tetapi hatimu itu sebetulnya ada kebusukan, tetapi hatimu itu ada hal yang jahat, ya, itu hanya menciptakan engkau menjadi monster-monster yang mentransfer roh yang tidak kudus itu kepada orang lain. Nah, saudara, penting sekali masing-masing dari kita itu menjaga hati kita seturut kehendak Tuhan. Nah, bagi banyak orang, terutama mereka yang tidak suka menjaga hati, menjaga mulut, menjaga pikiran, maka Tuhan itu antara ada dan tidak ada dalam pikiran mereka. Ada orang-orang yang begitu fanatik terhadap suatu ajaran, misalnya Tuhan adalah Allah, ya, pokoknya esa, titik, tidak ada penjabaran yang lainnya, ya. Orang itu tidak mengerti maksudnya antara Tuhan dengan Allah. Ya, mereka tidak bisa dibuat mengerti bahwa Yesus adalah satu-satunya model yang ditampilkan Allah yang benar untuk kita ikuti. Cara hidup Yesus adalah cara hidup ideal yang diingini oleh Allah. Yesus adalah satu-satunya role modelnya Allah. Dan menurut Bapa Surgawi, cara hidup Yesus adalah yang diingini untuk diterapkan kepada tiap manusia, tiap kita semuanya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, terlepas siapa Yesus dan apa kontroversinya, manusia sebetulnya tidak punya pilihan lain selain menerima Yesus sebagai panutan, sebagai role model, sebagai junjungan mereka jika mereka mau berkenan kepada Bapa Allah alam semesta ini. Maka ketuhanan Yesus tidak bisa disangkal lagi. Itulah sebabnya Yesus disebut Tuhan, karena harus menjadi Tuhan dan panutan manusia.
Ketika seorang menjunjung Yesus dengan penghormatan yang tertinggi, yang benar, dengan cara yang benar, artinya orang tersebut bersedia mematuhi apa yang dikatakan oleh beliau dan bersedia menjalani hidup seperti yang beliau lakukan selama 33,5 tahun. Dan orang yang bersedia menjadi Kristen itu sebetulnya sama dengan mencari masalah dengan dunia dan sistem masyarakat yang berlaku saat ini. Karena semua kesenangan dunia sebetulnya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya, itu sebabnya tidak banyak orang bisa bertahan di dalam kehidupan yang kudus. Dan tidak mudah untuk suka mendengarkan apa yang saya bagikan atau hamba-hamba Tuhan yang dengan tegas mengatakan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Biasanya hamba-hamba Tuhan seperti itu dijauhi atau disingkiri atau tidak mau didengarin. Karena orang cenderung hanya mendengarkan khotbah-khotbah yang ciki-ciki, yang ringan-ringan saja, yang mencari mujizat, mencari kesembuhan, mencari kekayaan, mencari kesenangan hidup. Coba renungkan percakapan dengan pemuda kaya di Matius pasal 19. Ia seorang muda yang taat beragama dan sangat mungkin ia seorang Farisi dan ahli Taurat karena ia mengakui dirinya cukup saleh, dalam arti telah melaksanakan hukum-hukum agama dengan ketat. Tetapi di dalam relung hatinya yang paling dalam ia merasa masih ada yang belum pas, masih ada yang masih kurang, ya, sehingga dia masih bertanya di dalam ayat yang ke-20. Orang muda itu berkata kepadanya, "Semua hal itu sudah aku taati, apalagi yang masih kurang?" Saya coba menggali apa latar belakang pertanyaan pemuda saleh ini, saudara. Dia menyadari bahwa Allah meminta lebih dari sekedar kesalehan yang ditampilkan di depan masyarakat. Maka Tuhan menjawab di dalam ayat 21, Yesus berkata kepadanya, "Jika kamu ingin sempurna, pergi dan jualah semua yang kamu miliki, lalu berikanlah kepada orang miskin, dan kamu akan memiliki harta di surga, dan mari ikutlah aku." Markus mencatat tanggapan Tuhan dengan lebih detail, ya, Markus 10 ayat 21. Namun Yesus memandang kepada pemuda itu dan menaruh kasih kepadanya dan berkata kepadanya, "Satu hal yang kurang darimu, pergi dan jualah semua yang kamu miliki dan berikan kepada orang miskin, maka kamu memiliki harta di surga, lalu kemarilah dan ikut aku." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Tuhan berkata, "Pergi dan jualah semua yang kamu miliki," bukan berarti bahwa kita semuanya tidak boleh punya harta, tidak punya jabatan, tidak boleh punya kekayaan. Jual semuanya, terus kita sama-sama tinggal di gereja, ya, menjadi pertapa-pertapa atau menjadi peminta-peminta, pemulung-pemulung dan sebagainya. Bukan begitu, ya. Tetapi maksud Tuhan Yesus adalah karena beliau tahu bahwa walaupun dia seorang saleh, tetapi hatinya itu tertambat kepada dunia. Dia masih mengandalkan dunia untuk menjaga harga dirinya. Dia masih mengandalkan harta kekayaannya untuk menjaga gengsinya, harga dirinya, ya. Dan itu yang Tuhan tidak kehendaki ketika orang mengandalkan harta itu untuk menjaga gengsinya, harga dirinya. Saya merasa bahwa ada yang mengusik hati nurani si anak muda yang kaya tersebut. Saya percaya itulah suara Roh Kudus yang membuatnya berpikir ada yang kurang dalam dirinya. Coba, pernahkah Anda merasa ada perasaan bersalah ketika Anda salah berucap atau salah berperilaku, ya, walaupun orang lain tidak melihatnya? Atau Anda terlanjur menyakiti seseorang seperti menyakiti suami saudara atau istri saudara atau anak saudara atau orang tua saudara. Lalu ada satu tekuran dalam hati saudara yang mengatakan bahwa saudara salah gitu. Pernahkah Anda merasa bersalah ketika Anda terpaksa berbohong kecil atau menyembunyikan perilaku negatif, atau ketika saudara ngomong yang nggak benar, memfitnah orang atau menggosipkan orang, ya, membicarakan orang, keburukan orang lain di depan orang-orang lain, ya. Nah, perasaan-perasaan seperti itu berasal dari Roh Kudus yang menggelitik hati Anda. Ketika Anda menabrak hukum Tuhan dan hukum moral Tuhan, itu Roh Kudus akan mulai berbicara kepada saudara. Tuhan mau membawa kita kembali ke jalan yang benar, jalan yang disukai oleh Tuhan, kehidupan yang kudus, pribadi yang mulia di matanya. Frase "ikutlah aku" sebetulnya punya maksud sangat dalam, artinya bahwa Tuhan menghendaki supaya pemuda itu melepaskan dirinya dari keterikatan dengan kesenangan duniawi, lalu memilih cara hidup seperti Kristus. Ya, saya bilang pemuda ini sepertinya cari gara-gara. Tapi itulah kebenarannya, bahwa menjalankan hukum dan dinilai baik di mata masyarakat itu belum cukup di mata Allah. Karena Allah menghendaki batin kita benar,
ya benar-benar murni tanpa cacat, sekalipun lingkungan kita sudah bengkok moralnya, seperti yang dikatakan di Filipi pasal 2 ayat yang ke-15 ya. Bapa bersabda di Matius 17 ayat yang kelima, ketika Petrus masih berbicara, sebuah awan yang terang menaungi mereka, dan lihat ada suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Saudara perhatikan baik-baik dengan frase yang saya garis tebalan ini, dengarkanlah dia. Perintah dengarkanlah dia bagi saya adalah perintah yang menggetarkan hati saya sepanjang masa. Itulah sebabnya saya selalu tertarik dan selalu memperhatikan firman Tuhan. Dan saya introspeksikan kepada diri saya, benar nggak saya sudah mendengarkan Tuhan apa belum? Ketika saya pertama kali ikut Tuhan, saya terusir dari rumah saya dan kehilangan semua hak waris saya. Saya menyadari sejak awal bahwa saya akan kehilangan semuanya, sehingga dari awalnya ketika saya terima Yesus sebagai juru selamat saya menyiapkan diri hidup saya untuk hidup susah dan hidup miskin. Saya kembalikan semua fasilitas hidup saya yang pernah saya terima dari orang tua saya kepada mereka. Saya siap untuk tidak punya apa-apa, dan saya tahu benar artinya miskin dan tidak punya harga pada waktu itu ya. Tidak banyak orang Kristen yang menawarkan tumpangan, sementara saya hidup nomaden ya, pindah-pindah pada waktu itu ya, mencari tempat untuk saya bisa tidur ya. Memang beruntungnya ada beberapa teman yang berbelas kasihan memberi tumpangan sementara pada waktu itu, tetapi Tuhan mengajari saya tidak hidup dari rasa kasihan orang Kristen. Saya memberikan hidup saya sepenuhnya untuk Tuhan. Pada waktu itu saya tidak tahu masa depan saya mau seperti apa, bagaimana nanti keluarga saya nasibnya. Saya hanya punya permohonan saya dapat melayani Tuhan di luar Jakarta, di mana tidak banyak orang yang mau melayani, di mana tidak banyak pendeta yang masuk di situ. Nah, saudara, disinilah saya sekarang berada bersama-sama dengan saudara. Ada kalanya datang tawaran kembali ke Jakarta atau merintis di tempat lain, tetapi saya tidak berani melangkah hanya pertimbangan keuntungan materi atau kesenangan pribadi saya. Saya tidak berani melangkah menurut kemauan saya sendiri. Saya selalu berdoa meminta Tuhan untuk memberi pertimbangan kepada saya ya. Karena pernah begitu merasa susah mencari tempat tinggal sewaktu baru menerima Tuhan Yesus dulu ya. Saya merasakan apa artinya tidak punya apa-apa, tidak punya tempat tinggal. Itulah yang mendorong saya untuk memberi tumpangan gratis pada orang-orang yang tidak mampu, pada anak-anak asuh, pada keluarga-keluarga yang tidak mampu. Dan rumah kami menjadi shelter atau tempat penampungan bagi pasangan-pasangan yang tidak mampu beberapa waktu yang lalu. Nah, terlepas apakah orang-orang yang pernah kami tolong itu tahu berterima kasih kepada kami atau tidak, apakah mereka mengingat kebaikan kami atau tidak, bagi kami tidak masalah. Bahkan ada yang membalas air susu dengan air tuba, karena kami sedang menabur di dalam alam roh ya, seperti firman Tuhan yang berkata di Matius pasal 6 ayat 20-21. Akan tetapi kumpulkanlah untuk dirimu sendiri harta di sorga, tempat ngengat dan karat tidak merusak, dan tempat pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di tempat hartamu berada, disitulah juga hatimu berada. Hati saya taruhkan di surga, saudara. Jadi harta yang ada di dunia ini tidak ada artinya. Secukupnya saja untuk saya hidup dan untuk biaya pelayanan saya. Maka kami tidak pernah mempersoalkan apakah orang kembali berbuat baik pada kami atau tidak. Saat ini khotbah-khotbah saya terutama saya tujukan kepada orang-orang muda dan anak-anak remaja yang sedang mulai mencari jalan untuk menunjukkan aktualisasi dirinya, untuk mencari identitas siapa diri mereka dengan berbagai ambisi mereka. Dan saya mengarahkan mereka supaya ambisi mereka itu jangan diumbar begitu rupa sehingga menghalangi rencana Tuhan dalam hidup mereka. Tidak salah memiliki cita-cita atau ambisi, tetapi saya selalu mengajak anak-anak muda kita, lihatlah teladan yang saya berikan bahwa saya selalu rindu mengajari para pemuda dan remaja menemukan tujuan hidup yang terbaik buat mereka, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Nah, teladan ini saya berharap bisa ditangkap oleh setiap anak muda yang saya ajar. Menurut saya dan pengalaman saya, cita-cita tertinggi adalah ketika kita punya kerinduan untuk menyenangkan hati Bapa. Apapun yang kita hasilkan, apapun yang kita capai, apapun yang kita miliki adalah untuk kemuliaan Tuhan. Saya selalu mengingat apa yang ditulis oleh Paulus di dalam Roma pasal yang ke-11, dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan, ya, untuk kemuliaan Tuhan. Saya punya anak-anak, baik anak-anak jasmani maupun anak-anak asuh dan anak-anak rohani.
Saya mendorong mereka terus untuk mengasihi dan menghormati Tuhan, melayani Tuhan lebih dari segalanya. Saya senang jika mereka berhasil secara ekonomi, tetapi saya tidak puas jika mereka hanya jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Karena mereka pasti belum sampai mengasihi Allah. Itu sebabnya saya dorong mereka, saya tuntun mereka, saya tuntut mereka untuk bisa mengasihi Allah dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Karena apa artinya harta kekayaan, jabatan, ketenaran jika tidak memiliki Allah di dalam hati mereka? Apa artinya mereka rajin ke gereja, menjadi orang Kristen, aktif di gereja, tetapi tidak mengetahui atau menyadari apa panggilan Allah, apa visi Tuhan, apa tujuan hidup, mengapa mereka dilahirkan di muka bumi ini, dan mengapa mereka dilahirkan di dalam lingkungan Kristen. Demikian juga saya memobilisasi keluarga saya untuk mencapai Yohanes pasal 4 ayat 34 yang Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, saudara, apapun profesi anak-anak saya, entahkah sebagai dokter atau sebagai animator, entah mereka berhasil, sukses, atau biasa-biasa saja, saya mendorong mereka untuk dipersembahkan buat Tuhan. Itulah yang menjadi mimpi saya. Karena tanpa memiliki tujuan hidup hanya untuk Allah, ketika kita sedikit berhasil, siapapun kita, bahkan seorang pendeta, pengkhotbah, atau seorang pemimpin pujian, seorang pendoa syafaat yang berkarunia hebat sekalipun, tanpa kemurnian hati, tanpa kekudusan, tanpa ketulusan kepada Allah, kita akan semua berubah menjadi monster yang jahat di mata Allah. Walau mereka tidak jahat di mata manusia, seperti contoh yang saya sebutkan tadi, Yudas Iskariot tidak pernah menjadi jahat di mata manusia. Bahkan di mata para pemimpin Yahudi, ia seorang pahlawan, dalam arti ia seorang justice kolaborator. Tetapi tetaplah ia manusia yang gagal mencapai targetnya Allah, dan saya kira dia menderita sekarang ini di alam sana. Ya, saya pikir seperti Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Artinya banyak orang Kristen yang terhormat yang gagal memenuhi targetnya Allah. Hidup mereka meleset dari sasaran utamanya Allah. Itu adalah arti dosa, ya, hamartia, artinya meleset. Dan saya katakan mereka sia-sia dalam hidupnya. Nah, jangan sampai terjadi pada keluarga saya dan keturunan saya dan jemaat yang masih mau saya layani ini, yaitu saudara, serta teman-teman dekat saya tentunya. Saya selalu rajin mengingatkan Anda yang masih rajin mendengar khotbah ini, betapa singkatnya waktu ini, betapa hidup ini tidak ada yang pasti, dan betapa sempitnya kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita bebenah diri. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan berkata dimurnikan dengan api? Api selalu berbicara tentang penderitaan. Kenapa? Karena sifat manusia adalah ketika nyaman, ketika makmur, ketika sehat, itu cenderung mengabaikan Tuhan. Lihatlah apa yang terjadi di masyarakat barat, di Eropa, ya. Mereka makmur, diberkati, dan mereka menjadi kurang ajar kepada Allah. Lihat mereka, demi menjunjung kebebasan mereka. Mereka merasa boleh hidup semaunya sendiri. Mereka tidak mau dikekang dengan aturan-aturan moral. Mereka mau bertindak sebebasnya sendiri, mabuk, berzina, pornografi, ya. Gadis-gadis muda yang merasa diri mereka cantik menjual tubuh mereka untuk ditonton kepada publik di nightclub yang menampilkan tarian-tarian telanjang, difoto untuk ditampilkan di majalah-majalah porno, atau bahkan menjual diri di rumah-rumah bordir, di red light zone, atau rumah produksi film porno. Dan korbannya adalah anak-anak muda kita yang ada di Asia, di Indonesia ini juga. Ya, mereka dimanfaatkan oleh bos-bos yang mengeksploitasi mereka untuk showbiz mereka, untuk media cetak, bahwa kecantikan, keseksian adalah segalanya, bahwa uang, kekayaan, dan ketenaran adalah segalanya. Dan sekarang moralitas, kekudusan adalah benda kuno yang sudah tidak populer lagi di mata mereka. Ya, yang penting bisa senang-senang gitu. Kebanyakan anak-anak muda zaman now ini, termasuk juga yang ada di Indonesia, di kota-kota besar, kan berpikir yang penting enjoy, yang penting gengsi, yang penting senang-senang, yang penting punya duit banyak. Tidak heran di Eropa, di Amerika yang pernah menjadi negara Kristen, sekarang kekristenan itu menjadi minoritas dan orang-orang muda meninggalkan gereja dan ajaran yang kudus. Kekristenan hanya menjadi budaya saja. Penyakit moral yang melanda dunia ini berawal ketika gereja yang sudah tua ini sudah kehilangan kasih mula-mula dan menjadi suam-suam kuku. Dalam bahasa aslinya menggunakan kata
kliaros atau bahasa Inggrisnya lukewarm atau suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas. Ini kondisi yang tidak dikehendaki Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan, aku memuntahkan engkau, ya, karena nggak bisa dirasakan enak, ya. Karena seperti yang kita ulas minggu lalu di Matius 15 dan pasal 23, bahwa kekristenan zaman now ini digambarkan oleh Tuhan seperti kuburan yang dilabur putih. Masalah kesuaman, masalah kehilangan kasih mula-mula, masalah tidak peduli kepada Tuhan itu adalah masalah manusia berabad-abad sejak zaman Adam dan Hawa. Mereka tidak memperhatikan perasaan Tuhan lagi. Kebanyakan orang hanya puas sekedar menjalankan kehidupan agamawi, tetapi tidak memperhatikan kualitas hatinya di hadapan Tuhan. Orang senang dengan selebrasi Natal, dengan hiasan, dengan pesta poranya di malam Natal, bahkan ada yang mengakhirinya dengan mabuk-mabukan. Mereka bangga dengan selebrasi yang seperti itu, ya, ornamen-ornamen perhiasan. Tetapi mereka tidak memikirkan apa perasaan Tuhan. Itulah sebabnya ada seorang aktivis gereja di masa lalu mengkritik khotbah-khotbah saya sebagai ajaran yang sulit diterapkan dan seperti tidak menginjak tanah lagi. Dan orang ini pelan-pelan mulai menghilang. Malangnya ia dipakai iblis untuk memprovokasi atau untuk mengajak orang lain sehingga orang lain ikut di dalam kesesatannya. Mereka mengatakan ajaran saya keras, ajaran saya tidak menginjak bumi. Saya tidak mau menekankan mujizat dan mempraktikkan kuasa Allah hanya untuk mendapatkan kemakmuran, hanya untuk mendapatkan pengakuan manusia. Ya, saya dulu memahami kebangunan rohani atau revival menurut standar yang saya mengerti pada waktu itu. Misalnya banyak orang mengkonversi imannya menjadi Kristen, ada tanda-tanda ajaib seperti mujizat, kesembuhan, atau tanda-tanda supranatural lainnya, karunia-karunia roh, penglihatan, ada terobosan kemakmuran, kesejahteraan pada ekonomi jemaat. Namun akhirnya saya sadari itu tidak cukup. Saya sadari itu bukan kehendak Tuhan. Ya, saya keliru, dan itu bukan target Allah. Saya memang tulus melayani Tuhan, bahkan secara habis-habisan saya gunakan gaji saya untuk pekerjaan Tuhan, sehingga selama 10 tahun pertama saya bekerja hampir-hampir saya tidak punya tabungan lebih dari 1 juta, 2 juta, ya. Namun dengan berbagai kejadian dalam pengalaman yang saya alami, ya, ketika saya melayani Tuhan, lalu Tuhan izinkan masalah demi masalah terjadi. Akhirnya Tuhan membuka wawasan saya. Tuhan menginginkan umatnya menjadi sempurna. Nah, saya terus belajar. Karena pada dasarnya saya orangnya itu mudah terbuka, ya, mudah dididik, mudah diajari. Saya merendahkan hati, ya, dan mengkoreksi ajaran saya, karakter saya, cita rasa saya, pola berpikir saya. Perhatikan Yohanes pasal 13, ya. Kalian menyebut aku guru dan juga Tuhan, itu tepat karena aku memang guru dan Tuhan. Dan jika aku yang adalah Tuhan dan gurumu telah membasuh kakimu, kamu pun harus saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan contoh kepadamu supaya kamu juga melakukan seperti yang aku lakukan kepadamu. Inilah titik kulminasinya, saudara. Jika Anda menganggap Yesus adalah Tuhan, Kyrios, maka tidak ada pilihan lain. Anda harus mengikuti teladan hidup Tuhan Yesus. Harus mau menjadikan hidup Anda benar-benar milik Tuhan. Ya, Anda harus menyadari bahwa hidup Anda sudah dibeli dengan lunas oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. Ya, engkau sudah dibeli dengan lunas oleh Tuhan. Maka biarkan dirimu dipimpin oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Termasuk uangmu, seleramu, kebiasaanmu, karaktermu. Kembali kepada Wahyu pasal 3 tadi, di mana jemaat Laodikia jatuh di dalam kondisi kesuaman karena mereka menolak mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kita kebanyakan menyebut beliau sebagai Tuhan hanya di pikiran saja, atau kasarnya hanya teori saja. Maka kita sekarang sampai ke harta yang sesungguhnya, emas yang dimurnikan oleh api, yakni hidup yang hanya untuk kepentingan Tuhan, yang digodok melalui perjalanan hidup yang keras, yang penuh dengan ujian-ujian. Jika Anda mau melangkah ke arah itu, saya beritahu ya, Anda menemukan gudang harta karun yang tidak ternilai. Tidak ternilainya itu karena akan mendapat kehidupan yang kekal, yang luar biasa. Ya. Ketika Anda disuruh melakukan apa yang Tuhan teladankan, jangan Anda akan berhitung dahulu menurut cara hitungan dunia. Jangan Anda punya keinginan itu, ini, ya, pengen famous, pengen terkenal, pengen sejahtera, pengen mengalami mujizat. Berdoalah apakah keinginanmu itu sudah sesuai dengan keinginan Bapa apa belum.
Jika Anda punya selera, pastikan seleramu adalah melakukan kehendak Bapa. Jangan Anda celaka karena terjebak oleh selera duniamu. Karena apa? Taruhannya mahal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, belilah dari Tuhan emas yang dimurnikan oleh api. Itu artinya sekalipun engkau tidak memiliki kekayaan, sekalipun engkau tidak populer, sekalipun engkau hanya pupuk bawang di dalam sebuah masyarakat, di gereja sekalipun, bertahanlah dengan setia, dengan tulus, dengan murni, hanya cinta kepada Tuhan semata-mata. Ya, jangan pikirkan dunia ini, karena dunia ini akan menyeret saudara menjauh dari Tuhan. Tapi kalau saudara makin dekat sama Tuhan, hati saudara akan terus makin dimurnikan, makin diperbarui, makin disempurnakan, sampai kedapatan tidak bercacat dan bercela di hadapan Tuhan. Hatimu tulus. Ketika engkau tulus, engkau akan melihat semua orang itu indah, berharga di mata Tuhan. Ketika engkau tulus, engkau tidak akan mengingat segala kepahitan dan sakit hati saudara. Ketika engkau tulus, harta dunia ini tidak ada artinya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.